Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan dengan materi Management Letter, Audit Management, dan Client Representation Letter. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Dan saya sendiri, Kade Jata Kresna Yuda, ada Monica Intan, Jefflin Yuselpa Ernikel, ada Hani Septiani, Amanda Karisa, Eka Luya Pratiwi, Elisa Tri Aryani, dan Dewi Marhani. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Amanda Karisa. Pengertian manajemen letter. Manajemen letter merupakan suatu surat yang dibuat oleh KAP ditujukan kepada manajemen perusahaan yang diperiksa laporan keuangannya di audit, yang isinya memberitahukan kelemahan dari pengendalian inti perusahaan, baik material maupun immaterial weakness, yang ditemukan selama pelaksanaan pemeriksaan, disertai dengan saran-saran perbaikan dari KAP. Metode dalam pengendalian intern yaitu untuk mempelajari dan mengevaluasi pengendalian intern akuntan publik bisa menggunakan yang pertama internal control questionnaire, yang kedua flowchart, yang ketiga menggunakan next. Metode dalam pengendalian intern, hal tersebut masih harus dibuktikan lebih lanjut dengan menggunakan compliance test atau tes ketaatan. Dalam compliance test yang diperiksa adalah transaksi pengeluaran kas, transaksi penerimaan kas, transaksi penjualan, transaksi pembelian, transaksi pembayaran gaji, dan transaksi koreksi atau penyesuaian. Dalam hal ini yang diperhatikan adalah yang pertama, apakah setiap transaksi didukung oleh dokumen pendukung yang lengkap. Yang kedua, apakah setiap transaksi diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Yang ketiga, apakah perhitungan matematis dalam dokumen pembukuan sudah benar. Yang keempat, apakah pendebitan dan pengkreditan transaksi ke masing-masing perkiraan buku besar sudah benar. Setelah melakukan compliance test, akuntan publik harus menarik kesimpulan mengenai kebaikan dan kelemahan yang terdapat dalam pengendalian inti perusahaan. Kemudian hasil temuan tersebut harus diberitahukan kepada manajemen perusahaan beserta saran-saran. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi Marhani. Yang selanjutnya yaitu bagaimana membuat manajemen letter yang baik. Yang pertama, KAP dalam kesediaannya memeriksa laporan keuangan, manajemen harus dapat tepat waktu atau timely, sehingga perusahaan masih sempat melakukan perbaikan dalam pengendalian internnya. Yang kedua, manajemen letter harus berisi saran-saran yang bermanfaat dan bisa diterapkan. Ketiga, komentar dan saran tidak boleh merupakan suatu yang surprise atau mengejutkan agar didiskusikan terlebih dahulu dengan manajemen perusahaan berkaitan dengan sesuatu yang dimintakan komentar dari perusahaan. Keempat, manajemen letter harus ditulis dengan bahasa yang baku dan baik. Kelima, kelemahan dan saran yang diberikan bisa diurut berdasarkan pos laporan keuangan. Keenam, saran yang diberikan harus sesuai dengan kondisi perusahaan. Ketujuh, pada bagian akhir berisi ucapan terima kasih kepada segenap manajemen dan staf perusahaan atas kepercayaan. Next.
Yang selanjutnya yaitu manfaat manajemen letter. Manajemen letter mempunyai banyak manfaat, bukan hanya untuk klien, tetapi juga untuk KAP dan staf anggota tim pemeriksa dari KAP. Manfaat itu antara lain yang pertama, untuk klien dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pengendalian intern perusahaannya, dapat mengambil tindakan-tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut berdasarkan saran-saran yang diberikan dalam manajemen letter, sehingga bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan di dalam perusahaan. Yang kedua, untuk kantor akuntan publik atau KAP, yaitu menjadikan nama kantor akuntan publik menjadi bertambah baik, karena di samping laporan pemeriksaan akuntan, juga memberikan manajemen letter yang sangat bermanfaat bagi perusahaan. Jika manajemen perusahaan puas, tentunya akan menyarankan kepada teman-teman bisnisnya untuk memakai jasa kantor akuntan publik tersebut. Jika teman-teman bisnis tersebut tertarik, tentunya akan menambah jumlah klien atau langganan kantor akuntan publik tersebut. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Elisa. Selanjutnya untuk staf yang ketiga, staf kantor, anggota tim. Jika klien kantor akuntan publik bertambah, tentunya kesejahteraan pegawai dapat lebih ditingkatkan. Mendapat banyak kesempatan untuk mempelajari pengendalian intern di berbagai macam atau jenis perusahaan. Mendapat kesempatan untuk mempelajari bagaimana membuat manajemen letter yang baik. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab anggota tim audit dalam membuat manajemen letter. Berikut ini akan dijelaskan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing anggota tim audit dari kantor akuntan publik dalam membuat manajemen letter. Pertama, asisten audit atau junior staff sebagai petugas yang terjun ke lapangan ke kantor perusahaan setiap hari, bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi yang terdapat dalam pengendalian intern perusahaan, baik mengenai kebaikan maupun kelemahan pengendali intern, mendokumentasikan data dan informasi tersebut beserta fotokopi bukti pendukung dalam kertas. Selanjutnya, dua senior auditor pimpinan tim pemeriksa menelaah kertas kerja pemeriksaan yang dibuat asisten auditor, khususnya yang berkaitan dengan informasi mengenai kelemahan pengendalian intern perusahaan, mengumpulkan hal-hal yang bisa dimasukkan dalam manajemen letter, sekaligus menyusun konsep manajemen letter, mendiskusikan konsep manajemen letter tersebut dengan bagian pajak dan bagian manajemen servis dari kantor akuntan publik untuk mendapatkan komentar mereka dari segi perpajakan dan sistem akuntansi, menyerahkan konsep manajemen letter kepada audit, supervisor, atau manajer untuk ditelaah. Yang ketiga, audit supervisor atau manager menelaah dan mengedit konsep manajemen letter, mengusulkan perbaikan yang diperlukan kepada senior auditor, menyerahkan konsep manajemen letter yang sudah diperbaiki kepada audit partner untuk ditelaah. Setelah ditelaah audit partner dan diperbaiki, atau jika ada saran perbaikan dari audit partner, mendiskusikan konsep manajemen letter tersebut dengan manajemen perusahaan, memerintahkan konsep terakhir manajemen letter untuk difinalisasi. Next.
4. Audit partner menelaah dan mengedit konsep manajemen letter yang diterima dari audit manager dan mendiskusikannya dengan audit manager dan jika perlu dengan audit senior. Mengembalikan konsep tersebut, berikut saran-saran perbaikan jika ada kepada audit manager. Menelaah kembali konsep yang sudah diperbaiki, kemudian meminta audit manager untuk mendiskusikannya dengan manajemen perusahaan. Membahas dengan audit manager hasil diskusi konsep manajemen letter yang telah dilakukan oleh audit manager dengan manajemen perusahaan. Menandatangani manajemen letter yang final. Next. Next. Menyusun manajemen atau surat pernyataan manajemen. Selama melaksanakan audit, erat dengan usaha peningkatan efisiensi dan efektivitas perusahaan klien. Oleh karena itu, manajemen letter menunjukkan pelayanan yang diberikan auditor agar klien puas. Pelayanan ini menunjukkan adanya perhatian auditor terhadap kesejahteraan dan masa depan klien. Manajemen letter dapat mencakup A. Struktur pengendalian intern yang bukan termasuk reportable condition. B. Sumber daya manajemen seperti kas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hani Septiani. Tanggung jawab setelah audit, post-audit responsibility mencakup pertimbangan penyusunan manajemen letter. Yang pertama ada peristiwa, kemudian kedua ada penemuan fakta yang ada, yang ketiga ada penemuan prosedur yang dihilangkan. Next. Client representation letter. Pengertian dari client representation letter. Standar audit SA 580 dari SAP IAPI mengatur tentang representasi tertulis yang dalam praktik akuntan publik dikenal sebagai surat pernyataan langganan SA 580 berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten atau 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. SA 580 harus dibaca bersamaan SA 200. Tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan audit berdasarkan standar audit. Menurut SA 580, representasi tertulis adalah suatu pernyataan tertulis yang diberikan kepada auditor untuk mendukung bukti audit lain. Representasi tertulis dalam konteks ini tidak termasuk laporan keuangan, asersi yang terdapat di dalamnya, atau buku dan catatan yang mendukung laporan keuangan tersebut. Karena representasi tertulis merupakan bukti audit yang diperlukan, maka opini audit tidak dapat diberi. Tidak dapat Next, kegunaan client representation letter. Manfaat client representation letter bagi kantor akuntan publik sangat besar sekali. Misalnya, klien tidak mencatat transaksi perusahaan secara keseluruhan, atau ada bukti-bukti yang disembunyikan atau tidak diperlihatkan kepada kantor akuntan, sehingga ada pihak-pihak
Pihak yang menggunakan laporan keuangan klien dan merasa dirugikan, lalu mengajukan tuntutan kepada akuntan publik di pengadilan. Dalam hal ini, akuntan publik dapat menunjukkan surat pernyataan langganan tersebut sebagai bukti di pengadilan sehingga tidak bisa disalahkan. Next. Isi dari Client Representation Letter. Surat pernyataan langganan representasi tertulis umumnya meliputi hal-hal berikut jika dimungkinkan. Yang pertama ada pengakuan manajemen mengenai tanggung jawabnya untuk menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha perubahan ekuitas dan arus kas, sesuai dengan standar akuntan keuangan EKP atau PSAK atau IFRS atau basis akuntansi komprehensif lainnya. Yang kedua ada tersedianya catatan keuangan dan data yang berkaitan. Yang ketiga ada kelengkapan dan tersedianya semua notulen rapat pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Yang keempat, tidak terdapat kesalahan dalam laporan keuangan dan transaksi yang dicatat. Yang kelima, informasi mengenai transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa dan piutang atau liabilitas antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh KD Jata. Audit manajemen. Next. Pengertian audit manajemen. Audit manajemen merupakan suatu teknik yang mencakup beberapa bidang yang luas mengenai prosedur, metode penelitian, kelayakan, dan pendekatan. Pemeriksaan manajemen dibuat dalam menganalisa, menilai, melakukan peninjauan, dan menimbang hasil kerja perusahaan dibanding dengan standar yang sudah ditetapkan atau pedoman yang ditentukan dari perusahaan. Adapun tujuan dilakukan pemeriksaan manajemen yaitu untuk melakukan evaluasi. Next. Jenis-jenis audit manajemen. Yang pertama ada fungsional audit. Audit fungsional adalah audit yang berhubungan dengan satu atau lebih fungsi dalam suatu organisasi. Misalnya, tentang efisiensi dan efektivitas dari fungsi pengajian dari suatu divisi atau perusahaan secara keseluruhan. Dan yang kedua ada audit organisasional adalah pemeriksaan yang menekankan kepada seberapa efisien dan efektif masing-masing fungsi dalam organisasi atau departemen, cabang, atau subsidiari. Dan yang ketiga ada special assessment. Special assessment adalah audit yang timbul atas permintaan manajemen, misalnya untuk memeriksa penyebab tidak efektifnya sistem IT, menginvestigasi kemungkinan fraud di suatu divisi, dan memberikan rekomendasi untuk biaya produksi. Next. Ruang lingkup audit manajemen. Ruang lingkup audit manajemen mencakup semua aspek aktivitas audit manajemen tersebut. Ruang lingkup ini bisa dalam bentuk semua aktivitas atau bisa juga hanya meliputi beberapa tertentu dari program atau kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan. Periode audit manajemen juga bervariasi, sering kali dalam jangka waktu 1 minggu, beberapa bulan, atau bahkan lebih dari 1 tahun, sesuai dengan tujuan yang hendak diraih oleh perusahaan tersebut. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Monica Intan. Baiklah, akan saya jelaskan tentang dalam menjalankan kerjanya audit manajemen memiliki beberapa kriteria antara lain. Yang pertama, kriteria efektivitas dan efisiensi.
Efektivitas dan efisiensi dikaitkan sebagai sebuah standar untuk memperkecil resiko yang dapat terjadi. Keefektifan dan efisiensi sebuah perusahaan seharusnya melihat dari keamanan para pekerja. Bagaimana perusahaan tersebut memperhatikan pekerjanya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi yang diinginkan. Yang kedua yaitu kasus sebagai arseri suatu tindakan. Suatu yang menjadi aktivitas yang serius di kasus tersebut diakibatkan oleh perusahaan kurang perhatian terhadap keselamatan para karyawan sehingga dibutuhkan inspeksi dengan melakukan deteksi risiko dengan cara pengawasan terhadap pekerjaannya. Yang ketiga yaitu efek sebagai asersi atas hasil suatu tindakan. Dengan memperlakukan standar bisa mengurangi kecelakaan untuk para pekerjanya dan juga bisa memperbaiki risiko yang bisa saja terjadi dan masalah pelanggaran. Tujuan audit manajemen. Yang pertama, yaitu memastikan bahwa seluruh sumber daya manusia dan fasilitas lainnya telah dimanfaatkan secara maksimal. Yang kedua, mengetahui jika ada kebijakan, rencana prosedur, dan tujuan yang menurun atau menyimpang. Yang ketiga, mengusulkan sebuah metode pengoperasian yang menguntungkan. Yang keempat, mengetahui sisi lemah dari struktur organisasi ataupun dari sistem kontrol organisasi manajemen, bagaimana cara memperbaikinya. Yang kelima, membantu manajemen untuk mendapatkan peringatan dini terkait dari kerugian dan membantu manajemen untuk mencari cara menghindarinya. Yang ketujuh, mengantisipasi adanya masalah dan mengusulkan berbagai cara untuk menyelesaikannya. Yang kedelapan, mengidentifikasi kelemahan dan adanya manajemen yang tidak tepat di dalam area fungsional yang berbeda seperti penjualan, keuangan, produksi, dan lainnya. Selanjutnya, menganalisis dari berbagai macam cara yang dapat digunakan untuk menghadapi kelemahan dan pemborosan. Selanjutnya, mengulas secara kritis mengenai struktur organisasi. Lanjut ke manfaat dari audit manajemen. Yang pertama, mengevaluasi tujuan, kebijakan, sasaran, peraturan, prosedur dari struktur organisasi yang belum ditentukan sebelumnya. Yang kedua, mengevaluasi kriteria pengukuran organisasi dan penilaian prestasi manajemen. Yang ketiga, secara independen dan objektif, menilai prestasi individual dan kegiatan organisasi tertentu. Yang keempat, menilai efisiensi, efektivitas, dan kehematan sistem perencanaan dan pengendalian manajemen. Yang kelima, menemukan atau mengidentifikasi masalah organisasi yang timbul dan jika menentukan penyebabnya. Yang keenam, menilai atau meyakini reliabilitas dan manfaat berbagai macam laporan pengendalian. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Jacqueline. Baiklah, tahap-tahap audit manajemen. Pertama yaitu preliminary survey atau survei pendahuluan. Kedua yaitu review dan testing of management control system atau penelaahan dan pengujian atas terima pengendalian manajemen. Ketiga, detailed examination atau pengujian terinci. Dan keempat yaitu report development atau pengembangan laporan. Selanjutnya. Preliminary survey. Tahap ini bertujuan untuk mendapatkan informasi umum dan latar belakang dalam waktu yang relatif singkat mengenai semua aspek dari organisasi, kegiatan program, atau sistem yang dipertimbangkan untuk diaudit. Agar dapat diperoleh pengetahuan atau gambaran yang memadai mengenai objek pemeriksaan, informasi umum, dan latar belakang yang diperlukan. Review and testing of management control system. Tujuan dari review and testing of management control system sebagai berikut, yaitu untuk mendapatkan bukti mengenai elemen tentatif dan objektif dengan melakukan pengetesan terhadap transaksi perusahaan yang berkaitan dengan sistem pengendalian manajemen. Untuk memastikan bahwa bukti-bukti yang diperoleh perusahaan adalah kompeten, jika diaudit diperluas ke dalam examination. Detailed examination. Pada tahap ini,
Auditor harus mengumpulkan bukti yang cukup kompeten, material, dan relevan untuk dapat menentukan tindakan apa saja yang dilakukan manajemen. Dan pegawai perusahaan yang merupakan penyimpangan terhadap kriteria dalam firm audit, objektif atau tujuan utama audit. Selain itu, untuk memeriksa bagaimana efek dan besar kecilnya dampak dari penyimpangan tersebut. Selanjutnya yaitu report development. Temuan audit harus dilengkapi dengan kesimpulan dan saran yang harus direview oleh audit manager sebelum didiskusikan dengan audit. Komentar dari audit mengenai apa yang disajikan dalam konsep laporan audit harus diperoleh sebaiknya secara tertulis. Audit bisa saja berbeda pendapat mengenai temuan dan perbedaan pendapat tersebut harus dicantumkan dalam laporan audit. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.